Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Galih Wibisono dari jurusan Perencana Wilayah dan Kota akan mempresentasikan identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan kota meliputi dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan juga transformasi. Pertumbuhan kota adalah proses meningkatnya jumlah penduduk dan perkembangan fisik kota. Sementara transformasi kota adalah perubahan signifikan dalam aspek fisik, sosial, ekonomi, dan juga lingkungan. Keduanya penting untuk kemajuan dan keberlanjutan masyarakat urban. Transformasi memiliki tahapan penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Tapi sering juga transformasi menimbulkan ketidaksesuaian pembangunan dan tata rencana kota yang sudah dibuat. Dampak transformasi. Dampak transformasi dalam perkembangan kota meliputi fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Seperti terlihat pada gambar ini, di sini terlihat bahwa sawah-sawah yang tadinya luas sudah beralih fungsi menjadi lahan perumahan ataupun tempat industri. Di sini juga dampak transformasi bisa dilihat secara positif, yaitu menambah ruang tempat tinggal dan juga ruang ekonomi baru yang bisa digunakan dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi ini juga bisa menimbulkan masalah seperti kemacetan, polusi, dan ketimpangan sosial. Pentingnya peran pemerintah juga untuk pengendalian dalam keseimbangan pembangunan. Lanjut. Definisi guna lahan dan kegiatan. Definisi guna lahan adalah perencanaan penggunaan lahan dalam suatu wilayah untuk fungsi tertentu seperti pemukiman, perdagangan, dan juga industri. Kegiatan dalam perkembangan kota dapat mencakup perluasan batas kota, peremajaan pusat kota, dan juga perubahan aktivitas ekonomi serta infrastruktur transportasi untuk mendukung perkembangan tersebut. Tujuan survei. Tujuan survei guna lahan adalah mengetahui kondisi nyata dan perubahan guna lahan, dan juga memastikan kesesuaian dengan peta dan rencana pengembangan serta memperbarui data guna lahan secara akurat. Sasaran survei ini adalah mengidentifikasi pola dan perubahan penggunaan lahan, menilai potensi lahan untuk berbagai fungsi, memahami kebutuhan lahan berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, memastikan kesesuaian penggunaan lahan, mengumpulkan data fisik, sosial, dan ekonomi untuk pendukung perencanaan kota, dan juga ini akan menjadi landasan pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan. Hasil atau keluaran yang diharapkan adalah berupa peta penggunaan lahan terkini, klasifikasi kesesuaian lahan untuk fungsi tertentu, dan akurat terkait perubahan lahan. Rekomendasi perencanaan dan informasi pendukung pengambilan keputusan tata ruang yang nantinya bisa menjadi acuan pengembangan kota. Klasifikasi guna lahan di Kota Bandung. Seperti bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah peta wilayah Kota Bandung. Dan juga di sini adalah tabel dari peta ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada ruang terbuka hijau, ada area perumahan, ada area industri, wisata, kantor pemerintah, dan lain-lain. Seperti bisa kita lihat di sini sudah ada luasannya dan juga presentasi dari luas wilayah Kota Bandung. Contoh transformasi guna lahan. Transformasi guna lahan
adalah yaitu terjadi perubahan alih fungsi lahan dari vegetasi menjadi lahan terbangun di kota. Peningkatan lahan terbangun di area kota Bandung bisa kita lihat seperti di area Sumarekon Mall, area Sumarekon dan juga seperti PT China Railway Group Limited atau CREC yang menaungi kereta cepat Indonesia atau WUS. Di sini bisa kita lihat perbedaannya di tahun 2013 dan juga tahun 2023 telah terjadi perubahan signifikan ya, dari lahan terbuka hijau menjadi area perumahan dan juga area untuk kereta cepat. Dan di sini juga ada perbandingan identifikasi lahan terbangun di kota Bandung dan Cimahi tahun 2013 dan tahun 2003. Di sini juga bisa kita lihat ada area terbangun dan tidak terbangunnya sudah jauh berbeda ya. Di slide di kolom sebelah kiri ini, tabel sebelah kiri yang berwarna biru itu sudah tidak terbangunnya sudah sangat sedikit. Sedangkan yang di vegetasinya pun juga sudah sangat sedikit untuk area kota Bandung di tahun 2023, dan perbandingan bukan vegetasinya benar-benar jauh sekali. Dampak ketidaksesuaian guna lahan di kota Bandung bisa terjadi banjir, longsor, terus juga hilangnya lahan pertanian, serta bisa juga dapat menimbulkan konflik sosial berkepanjangan. Seperti yang bisa kita lihat, salah satu bencana yang terjadi di kota Bandung yaitu banjir dan juga tanah longsor. Rekomendasi penataan guna lahan. Rekomendasi penataan guna lahan di kota Bandung meliputi pengendalian alih fungsi lahan agar sesuai RT RW, intensifikasi pemanfaatan lahan di pusat kota, peremajaan kawasan kumuh, dan pengembangan ruang terbuka hijau. Contoh-contoh yang bisa dan juga sudah dilakukan oleh pemerintah kota Bandung adalah seperti pembangunan taman lansia dan juga pembangunan di sekitaran Taman Gedung Sate. Di sini warga bisa menikmati ruang terbuka hijau, juga bisa menikmati udara yang lebih sehat. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.